Kita mau coba ini, vegan burger. Ini bukan tipe burger biasa. Ini tuh kayak American style gitu. Dia tuh tetap bertekstur, berserat. Ini masih ada teksturnya yang masih bisa dikunyah. Dan ini kalau nggak dikasih tahu ini adalah vegan burger, benar-benar nggak ketahuan. Dia lebih ke arah manis dan juga dia tuh ada rasa smoky-nya juga. Selain dari liquid smoke-nya itu, tapi dia itu dari bumbunya sendiri itu juga like very umami. Kembali lagi di Cerita dan Rasa. Makan enak, makan sehat. Hari ini aku lagi ada di Ivy nih. Restoran yang katanya tuh makanannya menarik-menarik banget. Terus dia tuh fusion, tapi fusionnya nggak kayak biasanya. Ya gimana aku juga nggak tahu sih, nggak pernah kesini. Yuk kita langsung check out aja sama-sama. Welcome to Ivy. Thank you. Angie, nih aku udah siapin appetizernya buat kamu. Ada kari salad pakai honey mustard dressing. Terus ada tempe goreng. Dimakannya ini pakai cabai rawit. Harus. Terus sama ada Ivy fried tofu. Wah, banyak banget variasinya kan. Disiapinnya ya. banyak banget. Ngomong-ngomong Ivy ini aku sering banget denger, tentu makanannya udah no debat lagi. Banyak yang bilang bagus-bagus nah Ivy. Tapi aku penasaran nih, Ivy itu sebetulnya vegan restoran atau sebetulnya biasa yang non vegan? Ivy sebenarnya kita ada Western Indonesian food. Cuman kan lifestyle orang sekarang itu mau sehat ya. Iya, betul. Nah, jadi kita ada isi option vegetarian ini. Jadi ada option vegetarian sama non vegetarian juga. Tapi sahabat Dai tenang aja, di sini dapurnya pasti udah kontrol banget ya, wajan apa semuanya pasti separate beda gitu. Nah, kalau misalnya di sini berarti enak juga ya bawa temen, satu vegetarian, satu enggak pusing cari restoran. Benar. Mantep. Kalau gitu aku pengen nyobain nih. Penasaran banget sama rasanya. Nah, Angie ada lagi kita mau siapin healthy drink buat Angie ya. Jadi kamu sambil nikmatin dulu, aku bikinin ya. Wah, terima kasih. Jadi pertama aku mau cobain yang kale salad dulu. Ini wanginya ya, kayak gimana ya? Kayak padang rumput gitu. Terus ada honey, ada madunya, dan di sini ada apel. Jadi dia fruity, nutty juga. Di sini ada kacang-kacangan dan yang pasti seger. Aku mau coba deh. Kita mau coba dulu first bite. Nah, ini kenapa dia kinclong? Karena pasti ada honey, ada mustard juga, kecium banget. Kita cobain sama apelnya. Seger banget, fruity, tapi juga ada milkiness-nya juga. Mungkin tadi kena parmesannya ya. Ini ada parmesan sama pumpkin dan pumpkin seed-nya juga. Jadi kalau kita masak, untuk kita nggak boleh waste mungkin ya. Mulai dari buahnya sampai bijinya itu bisa dimakan, diproses. Milky, asin sedikit dari parmesannya, bikin makanannya tambah mewah lagi. Very good appetizer buat mempersiapkan lidah kita untuk menu berikutnya. Selanjutnya nih, di sini ada tempe goreng. Bukan tempe mendoan, tempe tapi digoreng tepung. Tapi kuncinya itu di tepungnya itu dibumbuin apa, itu yang penting. Semua orang bisa bikin tempe goreng, nggak semua orang bisa membumbui tepungnya. Kita cobain ya. Crispy. Umami banget, tapi bukan cuman umami. Kalau umami itu kan cuman gurih, satu direction aja.
Tapi ini tuh kompleks, banyak directionnya. Dia tuh bumbunya macem-macem ya. Ada rempah-rempahnya juga ternyata. Dia tuh crispy. Dia tipis potongnya, tapi tengahnya itu masih meaty, jadi nggak kering gitu. Satisfying banget tuh. Yang ketiga, ini kemungkinan dari ketiga ini oke lah, number one aku paling suka banget sama kale saladnya. Tapi yang ini, wah, ada salah satu sayur kesukaan aku nih, jadi agak bias. Daun kari. Daun kari ini, kalau dimakan daunnya aja, digoreng, udah enak banget. Apalagi ada tahu, chili sprinkle. No bahas lagi lah, udah pasti enak. Coba deh, tahu nggak sih snack-snack yang suka mahal-mahal, terus ada daun karinya bikin mewah. Ngapain? Simple as tahu aja udah bisa terelevate banget dengan adanya rempah-rempah kayak gini dan daun kari. Crispy banget ya, lihat tuh. Crispy banget. Kita mau coba. Yang pasti dalamnya tuh harus lembut dan ini harus pakai tahu yang bukan kayak tahu yang berpori-pori itu ya, tapi lebih mirip tahu sutra sebetulnya, yang soft banget. Cobain. Crispy banget. Apa yang ku bilang? Dia soft banget. Udah sampai mirip kayak puyuh, kayak silky pudding. Mirip-mirip banget sama yang jual-jual di apa tuh Chinese restaurant gitu ya. Dia soft tahunya. Dan ini yang bikin asik, ini ada rempah-rempahnya juga. Chili sprinkle yang nempel-nempel di kulitnya ini. Luarnya crispy, dalamnya soft. Jangan lupa favorit aku. Daun kari. Ajaib banget alam ini, bisa ngeluarin daun yang rasanya kayak masakan hotel bintang 5. What? Nah, Angie, ini dia healthy green juice-nya. Green juice? Ya. Wah. Ini mix dari kale, terus ada curry, lemon, ginger, sama ada green apple. Jadi seger ya lebih. Seger. Lebih tepatnya sahabat Daai, isi salad ini di blender, tapi nggak semua, tenang aja. Jahe juga ya? Iya, cobain. Aku cobain ya. Wah, ini kalau dihabisin kayaknya langsung sehat bugar nih. Gimana Angie? Enak. Aku kira rasanya bakal kayak minum salad, ternyata enggak sahabat Daai. Ternyata sesimpel itu bikinnya, tapi rasanya tuh bisa mewah, bisa kesan mahal, elegan gitu ya. Ini cocok banget mengkomplimen semuanya ini. Gara-gara enak, aku tuh juga jadi penasaran menu-menu lainnya kayak gimana. Main course-nya ya. Ada rekomendasi nggak favoritnya apa? Aku rekomendasi ada vegan eggplant. Apa itu vegan? Eggplant, jadi eggplant. Iya, eggplant. Terong, bener. Terus ada vegan burger. Vegan burger. Sama ada vegan rendang. Wih, vegan semua ya? Iya. Ini semua tadi vegan juga? Vegan juga. Itu nanti juga semuanya vegan. Kalau gitu semua yang kakak rekomendasi aku ikut aja. Boleh, sambil tunggu kamu mau pilih dulu, mau duduk Boleh, sebelah mana? aku duduk langsung ya? Ya, Thank you. Nah, sahabat Daai, tadi kita udah cobain appetizer-nya, enak-enak banget. Sekarang udah dateng nih main course-nya dan dari berbagai macam negara nih. Mulai dari mana ya? Mungkin mulai dari yang vegan eggplant dulu ya. Supaya palate kita, lidah kita itu nggak bisa langsung makan yang paling berempah dulu. Itu harus yang terakhir ya. Jadi kita build up gradually. Kita harus mulai dulu dari vegan eggplant. Nah, vegan eggplant-nya ini mirip banget sama kalau sahabat Daai tahu tuh kayak bumbu hong gitu ya. Nampaknya, nggak tahu nih. Karena saya lihat dia tuh caramelize banget, karamelisasi. Terus di atasnya dia pakai coriander leaf. Kita coba lihat dulu teksturnya. Sebetulnya eggplant ini, terong, itu salah satu sayuran atau buah dia sebetulnya ya. Yang kalau nggak diapa-apain pun cuman dimasak, dipanggang aja. Itu dia rasanya udah smoky dan udah kayak daging sebetulnya. Apalagi kalau dibumbuin kayak gini ya. Ya kita coba dulu, kita potong. Wah, plus nasinya ini bukan nasi biasa ya. Ini nasi ada bawang putih goreng, sama ada seseminya juga. Nah, kita coba ya. Ini ada nasi sama ada eggplant. Oke, memang dia mirip banget sama yang
kayak bumbu hong gitu ya. Ada kesegarannya juga dari rempah-rempah yang dipakai. Nah, rempah-rempahnya sendiri itu bermacam-macam, antara lain pasti ada kecap yang dia itu ketika dibakar mengkaramelisasi ya. Jadi dia itu mengsil bagian luarnya dan dalamnya itu tetap juicy. Dan yang paling enak nih, karena ada wijennya juga ya. Biasanya kalau di China itu dia jarang pakai wijen, biasanya tuh lebih banyak Korea, Jepang gitu. Jadi ini agak fusion juga antara Oriental Jepang sama Chinese. Makan nasinya sendiri aja tuh udah enak banget. Sahabat The Eye, selanjutnya kita mau coba ini, vegan burger. Ini bukan tipe burger biasa yang ada patty-nya gitu. Ini tuh kayak American style gitu, karena aku lihat ada coleslaw. Coleslaw itu adalah salad ala Amerika yang biasa dipakai di piknik-piknik gitu ya. Kita coba ya, first bite, vegan burger. Oke. Dulu aku sempat tinggal di Amerika lama, dan barbecue sauce-nya mereka tuh kayak gini. Dia lebih ke arah manis, dan juga dia tuh ada rasa smoky-nya juga. Selain dari liquid smoke-nya itu, tapi dia itu dari bumbunya sendiri itu juga very umami ya. Tapi tadi kita belum dapetin terlalu banyak nih. Ini di sini ada semacam pulled beef ya. Tapi ini tenang aja, bukan beef, tapi ini imitation ya. Tapi aku belum terlalu dapet nih pulled beef-nya. Ayo kita coba pulled beef-nya. Barusan dapat lumayan banyak ya. Dia itu tetap bertekstur, berserat. Jadi misalnya kalau kita makan imitation meat itu kadang-kadang suka langsung hancur. Kalau ini enggak, ini masih ada teksturnya yang masih bisa dikunyah. Dan ini kalau nggak dikasih tahu ini adalah vegan burger, bener-bener nggak ketahuan. Nah, yang terakhir rendang nih. Nah, rendang ini kayaknya makanan segala umat. Semua orang, semua household pasti pernah bikin. Tapi ini rendang paling beda dari antara yang lain kita pernah cobain ya sahabat Daya. Karena warnanya unik. Warnanya itu bukan hitam yang kelam seperti kita lihat pada umumnya. Karena di sini itu mungkin lebih sedikit waktu yang digunakan untuk ngesangrai, ngegongseng si bumbu-bumbu rempah-rempahnya itu. Tapi memang ada tipe yang seperti itu. Itu biasanya tipe rendang yang lebih kayak cabai-cabeannya dibandingkan rempah-rempah yang dry. Seperti cengkeh, ketumbar, jinten, kayak gitu-gitu. Nah, kita cobain dulu mulai dari baladonya ya. Oke. Bener tebakanku, ternyata dia itu base-nya tomato ya, bukan base chili seperti Indonesia. Jadi udah diffusion nih ke arah western. Tapi yang unik, sebentar, ini ada rasa seperti panggangnya gitu. Tapi itu dari sausnya atau dari terongnya ini ya? Coba, kita coba sausnya aja ya. Coba, ini bumbunya aja ya. Bener. Bumbunya aja tuh dia smoky, berarti bumbunya sendiri itu dibakar. Selain, bukan dibakar, dioseng yang sampai charred ya. Selain terongnya sendiri itu digoreng dulu. Selanjutnya, the main star dong, rendang ya. Ini kayaknya ada dua macam protein ya. Yang lebih ke shredded, kayak gini. Satu lagi ini, ternyata ini tahu. Ini tahu ya. Nah, harus dicampur nih. Ini bumbu rendang yang oke tuh ya, itu harus nggak boleh halus nih. Harus kayak jerendel-jerendel gini ya. Ini pertanda kalau beneran pakai coconut gitu. Banyak banget yang bikin rendang nggak pakai coconut asli. Rasanya nggak dapet, nggak bisa. Nyerundengnya itu nggak dapet. Nah, kita cobain ininya dulu sebelum kita cobain cabai hijaunya. Oke. Karena dia itu sudah fusion, maka itu benar rempah-rempah seperti jinten, ketumbar, dan cengkeh lain-lain itu nggak sekuat kalau misalnya kita makan yang tradisional banget. Tapi dia digantikan dengan cita rasa lain, yaitu cita rasa yang lebih mirip sama semur, gulai. Jadi ini perkawinan antara semur, gulai, sama rendang. Kalau makan ini, bayanginnya jangan ke rumah makan Padang, tapi ke rumah makan Indonesian fusion. Menarik sih, mulai dari konsepnya sama eksekusinya, semuanya satu konsep. Nah, sahabat AI,
Kalau dari appetizer-nya tadi, dari main course-nya sekarang kita udah keliling dunia dan semua dari konsep sampai eksekusinya itu semuanya kayak satu nada ya. Itu very interesting execution sih. Aku penasaran banget dessertnya kayak gimana. Gimana kalau abis ini kita langsung go check out dessertnya kayak gimana. Tapi sebelumnya aku mau lanjut makan vegan eggplant-nya. Karena ini so far favorit aku nih. Oke, jangan lupa juga sahabat Daai, makan enak, makan sehat. Guys, last but not least, kita ada dessertnya nih sekarang. Mulai dari bubur sumsum, ini Nusantara ya, tapi as you can see di sini di elevate, dan di sini juga ada brownies dan tentunya vegan juga. Surprise, well biasanya telurnya itu bisa digantikan lain ya untuk binder, tapi aku penasaran nanti rasanya kayak gimana. Nah, pertama aku pengen nyoba ini brownies, karena aku paling penasaran. Kalau vegan bikin brownies itu biasanya dia lebih ke arah cakey ya. Apakah ini fudgy atau cakey yang tipenya ya? Nah, kalau sahabat Daai bisa lihat di sini kita belah ya. Dia itu sepertinya separuh fudgy, separuh cakey. Jadi dia itu lebih ada basah-basahnya, tapi dia juga bisa merepel ya, istilahnya tuh kayak memuffin gitu. Nah, biasanya kalau nggak pakai telur itu bisa di replace banyak ya, nggak harus pakai telur, bisa pakai flaxseed, pumpkin puree, apple puree, whatever people itu bisa banyak banget. Kita cobain langsung aja. Dan pakai strawberry dong, karena dia rasanya itu kan thick earthy gitu ya, very complex. Ada segernya strawberry ini pasti enak banget. Dan di sini ada apa ya? Kita coba aja deh putih-putih ini apa. I love the brownies. Brownies is so good. Nggak terlalu manis. Dia itu bener-bener legit. Awalnya cakey, tapi setelah kita kunyah dia menjadi fudgy. Dan stroberinya ini dan almondnya perfectly harmonize each other. Dan tebak sahabat Daai, ini apa? Ini itu adalah santan dibuat foam. Foam itu bisa bikin macam-macam. Bisa pakai gelatin yang vegan itu juga sudah ada, atau santan gum misalnya, atau bisa juga pakai espuma misalnya. Ini pakai espuma pasti, alat yang dikocok. Jadi tenang aja, ini tetap vegan meskipun dia ada foamnya. Dicampur sama kombinasi cakey dan fudgy dari browniesnya ini. Oke, next time kesini aku tahu apa yang aku bakal order lagi sih. This is so good. Meskipun aku pengen abisin ini sekarang sahabat Daai, tapi bubur sumsumnya ini juga menarik banget. Kita cobain dulu ya. Nah, ini elevated sekali ya. Jadi kalau bubur sumsum biasanya sahabat Daai bikin pakai apa? Biasanya pakai maizena, ada yang pakai tepung beras supaya teksturnya itu lebih putus ya. Kalau maizena itu biasanya dia lebih melar-melar gitu. Tapi kalau ini sepertinya ya dia juga pakai espuma. Tapi kita cobain dulu ya. Kita cobain dia pakai apa. Oke, ternyata dia juga pakai tepung. Meskipun bentuknya sama, tapi caranya beda. Kalau yang ini pakai tepung, kalau ini dia lebih pakai foam ya. Oke, kita coba bubur sumsum. Coconut milk juga ya ini. Sama di bawahnya. Apakah ini yang hijau-hijau? Mari kita cari tahu. Lembut banget. Pandan. Sahabat Daai, kalau udah sering lihat nonton Cerita dan Rasa pasti sudah pinter nih. Kalau ada pandan harus ada garam. Dan di sini pandan sama garamnya itu perfectly balance banget. Gak bisa one itu lebih overpowering than the other ya. Dan yang hampir lupa, ada asin, harus ada manis dong. Kan Indonesian food ya, semuanya tuh pasti harus ada. Kalau di masakan barat itu biasanya asin, ya udah asin, manis. Kalau di Indonesia, masakan asin dikasih gula.
kalau ada masakan manis seperti ini dikasih garam. Ini namanya Indonesia ya, kompleks banget ya. Nah, kita sekarang campur semuanya, ada kacang lagi ya. Emang Indonesian dessert itu yang paling semuanya dimasukin. Tapi jangan salah, semua dimasukin harus mikir juga, harus balance ya. Semuanya ada di sini. Enak banget. Gula arennya, dari kacangnya, elegan semuanya. Very nicely balanced. Hello. Hi, Mr. Bogdan. Hi, nice to meet you. How are you? I'm very good, especially after trying your brownies. Very good. It's very rare to have vegan brownies yang in the middle of fudgy sama cakey. I was telling them as well. Karena biasanya kalau vegan tanpa egg itu very crumbly dan bisa kayak rontok dan kering betul, ya. Okay. Tapi this is perfectly done. Dan Thank you. makanannya yang lain juga enak. Okay. Ya, very enak dan konsepnya juga kental banget. Thank you. Ya. Terima kasih. Thank you so much. Tapi ngelihat konsep gitu kental, bagus, rasa enak. Penasaran, apa hubungannya dengan nama Ivy? Okay, Ivy is a restaurant in Los Angeles that we like very much. Okay. And the original design is very flowery, flowers everywhere. But when we built this one, we toned down the flowers a little bit. But we kept the name because we like the name so much. That's how much you like it, huh? Yeah, how much we like it. Oh ya, tapi bisa terpikir ada vegetarian, vegan option, itu dari mana ya? Yeah, again, we saw that a huge trend happening in US, in LA, in California, and then we realized that there was demand for it here as well. More and more people health conscious, want to eat more green, also animal conscious, and so on and so on. So we want to cater to all markets, no matter what their beliefs are. So yeah. Right. Speaking of trends, ada future trends yang you're trying to follow atau inspirations or aspirations yang buat restaurant? So this restaurant's been here for 10 years, so it's time to do a small renovation coming hopefully early next year. Nice. Yeah, in terms of food, I think we go the same way. It's going to be Indonesian, but also Western. Okay. A big focus on pizzas, so there's going to be a vegan pizza as well. Oke, kalau sekarang sudah ada pizza? Ada pizza from stone baked oven. Oke, harus ya. Harus, yeah. Harus. So, yeah, that's the plan for the future. That's the plan, oke. Yeah. Ini big thing loh, kelihatannya small renovations, tapi ini something big coming. So, aku bakal balik lagi nanti kalau setelah renovation berarti ya. Speaking of which, sahabat Daai pasti terinspiration banget kan sama ceritanya tadi dan juga udah lihat makanannya berbagai aneka ragam dari dunia tapi bisa dikombin dari satu konsep yang kental banget ya. Nah, sahabat Daai, terima kasih nih udah dengerin cerita kita dan terima kasih juga untuk Mr. Bogdan udah sharing cerita dan makanan yang enak-enak. Terima kasih sahabat Daai udah nonton cerita dan rasa dari awal sampai akhir. Dan sahabat Daai pasti terinspirasi banget sama semua percakapan kita sama makanan yang kita udah coba. Jangan lupa sahabat Daai di like, komen, dan subscribe Makan Sehat Daai TV. Dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Dimana kita akan terus mengeksplor makanan-makanan yang lebih beragam. Dan selalu yang pasti akan ada cerita di balik rasa. Makan enak, makan sehat. Bye-bye.